selalu tuh pasti ada orang tua yang curhat bilang, "Gimana ya caranya biar anak saya nih kalau marah dia nggak buang Buang alat. alatnya?" Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yayasan Aurika. Kali ini kita akan ngobrol bersama Asila dan Mama yang udah jauh-jauh dari Pamekasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas kehadirannya jauh-jauh ke sini. Hmm. Semoga nanti bermanfaat untuk sahabat-sahabat Aurika, Amin. orang tua Aurika yang kali ini juga menyimak YouTube kita. Nah, apa sih yang spesial dari Asila? Karena anak-anak kita kan pada spesial-spesial dan punya keunikan masing-masing. Nah, Asila ini keunikannya apa sih? Nah, kita punya murid Asila ini yang bikin spesial adalah sejak usia 6 bulan udah habilitasi di Aurika. Nah, kita bisa tanya-tanya nih ke orang tuanya gimana perjuangannya pertama kali ketika Asila ini didiagnos mungkin ya. Menyadarinya ketika usia berapa, kemudian memutuskan memakai alatnya usia berapa. Nah, itu silakan menyapa dulu dengan para pemirsa. Ya, Assalamualaikum. Saya senang sekali bisa berbagi di sini, berbagi pengalaman tentang anak saya, Asila. Ini anak kelima, jadi perubahan-perubahan kecil yang kita tahu lah sebagai ibu ya, bahwa ada perubahan nih, kok ini beda, apalagi terutama kesensitivitasan pendengaran gitu ya. Kalau anak-anak lain, kakak-kakaknya kan biasa kalau bayi-bayi normal dia gampang kaget, dia tidur ada yang banting pintu atau apa dia akan terbangun kaget atau nangis. Kalau Asila itu umur 2 bulan. Dari umur 2 bulan saya mulai ada kecurigaan gitu. Kenapa? Karena masa itu HP itu masih yang kecil Nokia itu yang hanya bisa untuk SMS dan telepon aja. Itu kadang sambil menyusui dia SMS masuk kan ada suaranya. Nah itu dia nggak bereaksi gitu. Itu awal mulanya di situ sih saya curiga. Ya terus ditelusuri kecurigaan saya sampaikan juga ke pamannya. Kebetulan pamannya juga dokter. Jadi dia bilang nanti kalau udah usianya kita lihat perkembangannya, maksudnya begitu. Saat itu kalau dibawa ke dokter spesialis anak, kalau lagi kontinu mau imunisasi, saya sampaikan juga, tapi sama jawabannya begitu. Kita tunggu perkembangannya, selalu kayak gitu. Sementara saya ngetes terus nih, nyoba terus gitu ya. Ternyata mendekati, kecurigaan saya tuh mendekati, jangan-jangan anak saya ini nggak dengar gitu ya. Usia 4 bulan, dia sudah mulai tengkurap itu. Saya coba pecahkan plastik yang saya tiup dan saya jalan perlahan sekali. Saya pecahkan di dekat dia dengan dijaga ya biar nggak ada hembusannya karena saya khawatir dia kaget dengan hembusannya anginnya itu. Saya pecahkan dia nggak kaget. Itu usia 4 bulan. Sampai akhirnya usia 6 bulan karena saya dari Jakarta, kalau liburan tuh pulangnya ke Jakarta, liburan anak-anak sekolah tuh ya, kenaikan kelas, dia usianya 6 bulan. Nah itu pamannya ngingetin gitu, mumpung ada di Jakarta coba diperiksa ke THT, spesialis THT anak gitu. Ya akhirnya saya jalani itu usia 6 bulan, jalani pemeriksaan, ternyata benar ya, dia ada di profound ya. Jadi saat itu panik pasti ya, panik, terpukul, nggak tahu mau buat apa, pastilah ya para ibu bakal begitu, tahu rasanya. Saat itu ditawarkan kita pakai alat yang Alat bantu dengar ABD. ABD. ABD, ya kita pakai itu langsung saat itu juga disarankan apa kita beli gitu. Pasang alat itu, cuman karena panik itu tadi, jadi sampai saya kan di kota kecil ya, jadi di daerah saya tuh heboh gitu, katanya anak saya kenapa gitu ya, sampai kita yang saat itu nggak bisa ketemu orang malah ditengokin, rombongan datang ke rumah mau nengokin. Katanya anaknya, kenapa anakmu? Katanya gini-gini. Padahal anaknya kalau dilihat fisiknya sehat-sehat aja gitu. Ya udah akhirnya ada keluarga suami yang tinggal di Malaysia. Tuh sampai ke Malaysia ya, kedengeran beritanya itu. Akhirnya dia telepon suami saya. Itu saya baru 1 hari pulang dari Jakarta. Dia bilang, ayo berangkat ke Malaysia, kata dia. Saya kenal sama satu dokter, profesor di sana yang katanya dia bisa pasangin anak alat bantu dengar, jadi dia ngedengarnya seperti normal katanya. Saya bilang, iya terserah deh apa katanya suami ya. Jadi sampai kita ambil koper baru, kita isi baju yang dari Jakarta ini kita nggak buka karena kita udah blank dah, sudah nggak tahu gimana.
ikutin jalan kaki kita gini gimana, dibawa kayaknya pasrah aja sama Allah. Akhirnya saya berangkat. Sebetulnya tujuannya tuh ke Singapura dulu. Biasa ya mau cari second opinion. Dan sebetulnya itu salah ya. Kenapa? Karena saya down lagi di sana. Karena saya berharap pemeriksaan di Jakarta itu salah. Saya berharap pemeriksaan yang berikutnya ini ternyata salah. Ada sedikit berita baik gitu. Ternyata sama, persis sama. Cuman bedanya sebetulnya ini apa ya, kecewanya aja ya kita sama negeri kita sendiri. Begitu saya sampai di rumah sakit negara di Singapura, di situ itu bagian THT itu khusus, lorongnya khusus, areanya khusus. Begitu sampai saya di lantai itu langsung kok itu namanya billboard besar-besar ya memperkenalkan implan. Waktu itu saya masih nggak paham, jadi saya baca. Ini untuk apa? Untuk anak yang seperti apa? Jelas emang anak yang kurang dengar, tapi yang seperti apa yang bisa pakai alat itu? Yaitu jalani pemeriksaan, ternyata sama, hasilnya perform juga. Akhirnya ketemu sama dokternya tuh memberi saya optimis luar biasa, yang dia bilang bahwa kamu nggak usah kecil hati, karena teknologinya saat ini anak yang lahir tidak mendengar, sudah bisa dibikin mendengar ya. Dan itu saya nggak dapetin waktu di Jakarta. Padahal saya periksakan Asila ini waktu itu di spesialis THT anak yang baru buka. Jadi Rumah Sakit Harapan kita di Jakarta, dia bikin gedung baru khusus untuk THT anak. Saya di situ gitu. Dimana seharusnya saat itu kan Jakarta Singapura itu kan dekat ya. Harusnya ya minimal sama lah ya. Artinya dia sudah memperkenalkan implan ini gitu. Ini enggak sama sekali. Jadi ya udah akhirnya ada rasa optimis, oh anakku bisa mendengar insya Allah gitu ya, kita mau pasangkan alat ini. Ya itu seperti itu, jalan awalnya ya. Tapi kemudian kita putuskan, yang ke Malaysia itu kita datangi juga, tapi akhirnya ya kita doa juga. Sebetulnya hati condong sama yang Malaysia ya, tapi ternyata jam terbangnya, pengalamannya lebih banyak yang di Singapura. Dia sudah operasi waktu itu 29 anak. Kalau yang di Malaysia baru 7 gitu. Terus alatnya juga beda. Kalau yang di Malaysia itu yang Nucleus, jadi yang pabriknya di Australia, lebih dekat sama kita ya. Kalau yang di Malaysia waktu itu kalau nggak salah brandnya apa saya lupa, dia Kanada ya, lebih jauh. Ya begitu ininya singkatnya. Perjuangannya luar biasa ya. Jadi kalau bayangin nih sampai terharu nih putrinya, perjuangan orang tuanya. Jadi kuncinya adalah orang tua itu kadang ibu punya feeling ya Maya, feeling yang mungkin kadang kita denial, tapi kadang perlu kita percayai untuk akhirnya mencari jalan keluar. Jadi difikskan kira-kira benar nggak sih ini masalahnya ini. Kalau jangan tunda. Betul. Jangan tunda karena kadang-kadang kita menunda. Jadi saya pikir itu sebetulnya naluri ya. Ya, naluri itu ketukan dari Allah mungkin ya, petunjuk ya. Dan kalau sampai kita telusuri itu juga jalan kebaikan dari Allah, dimudahkan kita untuk menelusuri ini. Semuanya ya itu tadi, semuanya pasrahkan aja ke Allah. Dan ini juga saya seperti ada dapat hadiah sebetulnya. Jadi waktu di Singapura kita periksa ternyata sama. Nah, anak umur usia 6 bulan tuh kan perkembangan badannya, fisiknya kan cepat ya. Jadi yang namanya ear mold ini tiap 1 bulan sekali dia harus ganti. Karena kalau enggak, longgar sedikit kan dia ada bunyi dengung. Dan saat bunyi dengung itu masuk, dia nggak dengar apa-apa gitu. Nah saat itu kita cetak bikin yang terbaru, itu kan proses 2-3 hari. Nah nunggu ini selesai, kita datangin keluarga kita yang di Malaysia itu. Karena dia sudah berbaik hati menawarkannya. Selesai dari sana kita pulang, balik lagi ke rumah sakit itu untuk ngambil alat ini. Saya sedang menunggu giliran saya dipanggil, tiba-tiba ada Mbak Sinta nih. Saya nggak tahu nih Mbak Sinta siapa, tapi tahu-tahu datang keluar dari satu ruangan, dia bilang, ini ya mamanya Asila yang dari Surabaya. Itu awal perkenalan saya ya. Itu saya merasa seperti hadiah dari Allah ya, karena saya tidak mencari, saya tidak tahu, saya lagi bingung mau apa, tiba-tiba Allah tunjukkan saya dengan Mbak Sinta ini yang saat itu baru satu-satunya di Surabaya ini yang buka terapi untuk speech ya, untuk bicara ini anak-anak, melatih anak-anak yang
pakai alat implan atau pakai alat ABD. ABD berbicara secara normal begitu. Dia juga menyarankan harus periksa rutin kontinu ya di ruangan yang kedap suara itu untuk cari tahu bahwa anak ini benar-benar membutuhkan implan apa enggak gitu. Pokoknya itu saya rasa hadiah luar biasa dari Allah. Jadi apa-apa emang harus libatkan Allah. Sekecil apapun, apalagi ini masalah besar. Sekecil apapun libatkan Allah, benar-benar indah hasilnya. Karena pertolongan Allah itu di mana-mana Ya, ya. betul. Kita Dan nggak Allah tahu. senang ya kita Betul. libatkan dia. Jangan merasa apa sih kita nggak dibikin seperti Allah nggak bikin kita nih apa sih kamu manja apa-apa minta enggak kok, malah sebaliknya. Nah, dia senang kalau apa-apa kita melibatkan dia karena menunjukkan ketidakmampuan kita kan. Dan kita nggak tahu doa mana yang akan diijabah kan ya Betul. Mbak ya. Dan ternyata insya Allah doanya banyak yang diijabah. Amin. Nah sekarang Asila sudah usia 22 tahun dan alhamdulillah sekarang juga sudah mulai kuliah semester 6. Nah bisa diceritakan nih perjuangan Mama selama mendampingi Asila. Nah nanti ini point of view-nya dari Asila dulu, nanti kita dari Mama. Bagaimana Mama atau mungkin Abi ya mendidik Asila sampai saat ini Asila menjadi seperti yang sekarang. Selama dari masa SMA mungkin ya, masa SMA. Ketika SMA itu kan memutuskan untuk mondok. Memang dari SMP udah mikir SMA-nya mau mondok gitu. Ya Asila memang mau mondok gitu, masuk SMA-nya mondok. Keinginan Asila sendiri. Keinginan sendiri dan Mama sama Abi juga iya, oke gitu. Tapi memang Asila lihat Mama ada kekhawatiran. Ada yang nggak terlihat jelas di mukanya tapi ada rasa khawatir itu. Jadi beberapa hari sebelum berangkat ke pondok itu Mama sampai bilang, kayak kamu kalau mau batalin ini masih bisa kalau mau dibatalin gitu. Maksudnya tidak usah mondok, sekolah biasa masih bisa gitu. Berarti tanda kekhawatirannya Mama gitu. Mungkin mikirnya seperti Sila, mungkin akan kesulitan di sekolah gitu ya. Tapi setelah masuk ke pondok, Sila jalani, ya kurang lebih masalah ada sedikit lah masalah gitu. Sering nelpon ke Mama, sering cerita gitu. Ya kata Mama kalau ada apa-apa mungkin cerita sama gurunya, cerita sama wali kelas atau sama kakak kelas yang memang dipercaya baik gitu. Ya kurang lebih waktu di pondok seminggu sekali nelpon ya dulu. Iya. Sempat ya, jadi sebetulnya kenapa kita pilih mondok yang sangat jauh ke Lombok itu karena kebetulan ada muhrimnya. Jadi dia nggak benar-benar sendiri. Kakak dia yang paling tua lulusan Madinah, tinggal di Lombok, ngajar di pondok itu, tapi di kelas laki. Nah, jadi ya enaklah ada adiknya ya, jadi ada yang ngawasi, dia perlu apa-apa, ada abangnya gitu kan. Nah, tapi begitu dia masuk, ya namanya ibu ya, jadi memang anak saya kebetulan dari yang paling tua sampai Asila, ini ada waktu dia keluar dari rumah untuk belajar. Kalau yang paling tua itu dari lulus SMP, mondok juga. Sampai ada sekolah di Madinah sampai lulus. Artinya dia sudah mandiri dari lulus SMP. Yang nomor 2 lulus SMP ikut sekolah sama kakak saya. Kakak saya laki ada yang tinggal di Maskat, Oman. Dia sekolah di sana sampai kuliah, tapi jodohnya datang di daerah nggak sampai selesai. Yang ketiga mondok juga laki. Yang keempat mondok juga di Surabaya. Yang kelima dia. Jadi dia nih tertantang karena semua kakaknya mondok. Iya, betul. Dia tertantang merasa gua harus mandiri, ada kebebasan kan gitulah ya pasti pikirannya. Kita nih sebagai ibu mikir dia mampu enggak? Dia bisa enggak? Saya takut ada ya orang tua lah. Pasti yang dipikirin yang buruk-buruk kan. Sampai detik-detik terakhir saya tanyakan ke dia gimana mau tetap yakin kamu mau mondok? Iya, oke, udah. Kita antarlah ke sana kan sekalian nengok anak ya. Antarkan ke sana, begitu saya antarkan dia, saya komunikasi sama guru, sama mudir ini pengawas dia ya. Saya kasih tahu keadaan dia seperti apa, mohon dibantu gitu kan. Tapi ya tetap aja kita mau lepaskan anak yang dulu-dulu dalam keadaan normal semuanya nggak ada kekurangan apapun kita. Handuk dia saya nggak cuci sampai 1 minggu karena masih mau cium bau dia, apalagi ini yang ada kekurangan. Jadi udah selesai, tinggalkan dia, saya masih belum pulang, pulangnya masih sorenya. Saya berkunjung ke rumah besan, makan siang di situ. Saya nangislah di situ. Nah, yang hadir di situ semua karena mau melepas saya pulang itu bilang gini, sama semua, jangankan yang jauh. Kita nih yang satu kota kalau bilang anak mau mondok ngelepasnya tuh kayak gitu. Berat ya. Tapi ntar proses berapa hari juga hilang kata dia. Ini anaknya juga begitu katanya di sana di pondok juga dia bakal begitu karena tempat baru, suasana baru, nggak ada yang dia kenal gitu kan.
Oh ya, jadi yakin. Padahal saya sudah tahu rasanya, Dinamikanya tapi udah tahu. tetap aja lah ya digituin tuh, oh iya deh udah gitu. Nggak taunya nggak lama lagi dia nelpon, dapat 3 hari apa seminggu, saya lupa persisnya. Telepon dengan nangis-nangis, terus bilang gini, "Mama maafin Asila, Asila salah Ma mutusin mau mondok. Kayaknya sekarang Asila salah tempat," kata dia. Nah, saat diomongin gitu bukannya saya malah ikut nangis, saya malah lebih tegar lagi, tegas ke dia, "Nggak boleh, apa yang kamu sudah putuskan jalani. Itu semua proses. Kakakmu dulu setiap maghrib telepon mama karena suasana paling nggak enak tuh saat Iya, maghrib betul, ya. betul, menjelang malam itu. Telepon mama kangen, mama pengen pulang, mama nggak enak di sini. Itu selalu maghrib teleponnya. Saya cerita sama dia, jalani, butuh proses memang. Mama udah tawarin sebelum masuk. Jadi kan dia nggak tahu saya nangis, saya kecil hati kan dia nggak tahu, dia baru dibuka sekarang nih. Jadi begitu anak melemah saya yang tegar gitu. Saat anaknya tegar saya yang Iya. jadi ya udah ditantangin kayak gitu, jadi mau nggak mau kan saya nggak turutin, ya udah dah nak pulang, enggak. Jalani, itu pilihan kamu, jalani. Emang pasti nggak enak. Di mana aja kamu kalau jadi orang baru pasti nggak enak. Saya bilang begitu. Akhirnya ya udah jalan kayak gitu, dijalani sampai selesai. Lama-lama Enjoy ya. Iya benar. enjoy. Dan kayaknya malah mentalnya kebentuk. Betul, itu yang saya cari. Itu nggak bisa terbentuk kalau dia hanya di rumah saja. Betul. Apalagi dia nih apa ya, anak yang saya anggap istimewa. Jadi kadang saya terlalu banyak melayani dia gitu. Jarang saya minta bantuan dia, padahal kan harusnya sama. Jadi akhirnya butuh banget yang namanya mengajarkan kemandirian ke dia nih, butuh banget memang ya dengan cara begitu. Dia harus keluar dulu dari rumah. Zonanya ya. Iya, betul. Dan mungkin juga khawatir orang tua tuh, karena Sila dulu mungkin ceroboh ya, jadi karena kayak baterainya sering hilang. Iya, sering kadang pecah, Kan baterainya cuek. pecah. Dia ini anaknya cuek parah memang, cuek. Nah itu mungkin karena kebanyakan dilayani. Tapi sampai sekarang papanya aja nih, abinya, sampai sekarang kalau alatnya kenapa-napa rusak, dia yang. Jadi sampai saya ingatkan, kasih anakmu, kasih biar dia tahu nanti bahwa masang kabel itu begini. Iya, dia rasain sendiri ini gimana. Jangan kita terus udah cukup. Dia merasa kayak nggak ngerti saya kalau orang laki ya. Saya nggak bisa nyelami jiwanya gimana. Kok sampai akhirnya harus dia yang pasangin, yang urusin kayak gini gitu. Kadang kalau mau mapping kan ada continue mapping, datang si J dari Australia. Itu maksa harus dia yang nganterin. Padahal selama ini kan urusan ini saya. Yang ngurusin apa-apanya, mau terapi, mau apa itu saya. Tapi kalau urusan alat, kayaknya dia yang full gitu. Harus di depan gitu. Nah, Pak bilang kamu justru bukan sayang kalau kayak gini. Justru kamu nggak sayang. Kita nggak selamanya ada. Dia mungkin akan menikah ikut dengan suaminya. Suaminya nggak ngerti apa-apa. Yang paling ngerti alat ini dia gitu. Mulai sih agak sekarang berkurang. Mulai, oh gitu. Kalau Asila sendiri gimana? Iya bener sih kata mama, karena Sila pengen tahu gitu, pengen nyoba sendiri, udah biar Sila aja Bi gitu. Jadi kayak tertantang, aku udah gede loh Bi gitu ya. Betul gitu. Jadi tanggung jawab alat segala macam tuh pengen Sila sendiri. Iya juga kalau di pondok juga terlatih sih. Biasanya kalau dulu baterainya sering hilang karena mungkin taruh di sembarangan ya. Akhirnya hati-hati. Ada yang jatuh, pecah. Jadi di pondok lebih dijaga. Betul. Karena sekarang kan ya kalau mau backup jauh kan, nunggu lama dulu, ya, dan nunggunya lama kan. Dan juga kasihan orang tua pasti khawatir kan kalau kita kenapa-napa gitu. Jadi ya jadi terlatih. Jadi beneran berasa sih bedanya. Jadi ada konsekuensinya. Oh iya ya, kalau baterai nggak ada nggak bisa dengar. Iya. Harus apalagi dulu. Di pondok yang kalau bisa kalau nggak tidur nggak mandi jangan dilepas gitu. Ya benar. Informasi. Dulu ada lagi cerita kalau dia sekolah dulu karena selalu dilayani. Akhirnya itu dia nggak aware, nggak hati-hati. Jadi kadang mau sekolah pakai baterai yang belum dicas. Pokoknya asal masang aja gitu ya. ya. Nanti di sekolah sering mati. Kalau udah mati dia telepon kan. Dia telepon ntar bilang mama baterainya mati. Nah itu saya udah yang paling panik manusia di dunia. Karena saya nggak mau anak saya sampai nggak denger. Saya nggak mau gitu. Terus lagi saya nggak mau orang di sekitarnya tahu dia nggak denger kayak gitu. Jadi cepet anterin. Ternyata itu juga kesalahan. Seharusnya saya biarkan dia merasakan gimana nggak denger gitu kan. Tapi karena itu tadi ya rasa sayang gitu. Istimewa itu. Jadi akhirnya begitu. Ya lama-lama belajar lah. Gara-gara di pondok itulah. Betul. Justru karena mungkin ini kekhawatiran yang muncul di semua mama ya, atau semua orang tua. Bahkan untuk
ngobrol tentang ikut ekskul apa ya Bu, oh jangan deh, jangan ini nanti kena Mhm, kepala, mhm, oh jangan deh, jangan ini nanti mhm, ini betul. jatuh segala macam. Akhirnya nggak diikutin apa-apa, Mhm. cuman di sekolah aja akademik murni. Padahal kan anak juga butuh Iya iya, sosialisasi, butuh Tapi memang bakatnya saya dikembangkan gitu perhatikan ya. kita kalau punya anak yang Allah kasih yang istimewa, saya nganggapnya anak yang istimewa, Allah titipkan ke kita, memang kita yang harus pinter-pinter cari celah. Jadi kayak sekolah-sekolah di Indonesia ini, apalagi kita di Pamekasan tuh kan daerah ya. Yang namanya guru itu jarang sekali mengerti kondisi muridnya. Dia mau pukul rata, ya. Terus kadang dia udah lihat anak kita punya kekurangan, ya udah dia nggak mau ngelihat nih potensi anak ini apa, Iya. nggak mau. Jadi harus kita Iya. yang tanpa malu-malu, tanpa tedeng aling-aling Betul. kita todong, Bu, anak saya libatkan dong. Ini sampai acara perpisahan TK. Awalnya dia dipilih mengisi acara bersama-sama tapi dengan irama. Kan susah dong mengikuti. Suruh-suruh, iya benar, awalnya suruh. Nah, awalnya itu. Saya diamin aja. Dia dilatih, lama-lama gurunya lihat sendiri kan, anak ini kok kesulitan dilatih. Akhirnya udah deket-deket mau acara, Kak Asila diganti, mah nggak jadi itu. Kata dia apa waktu itu ya, nari atau apa gitu. Baca puisi. Terus suruh baca puisi juga. Mungkin dilatih nggak bisa-bisa. Akhirnya udah Sila nggak diisi apa-apa mah. Oh, dalam hati saya nggak bisa begini. Bisa kok jadi MC, baca. Kan suara dia nggak ada masalah gitu kan. Ya saya datengin kepala sekolahnya. Saya bilang mohon maaf Bu, tolong dilibatkan ya. Saya bilang kalau dia nggak bisa ini, nggak bisa yang sudah dipilih untuk ini dia nggak bisa, mungkin jadiin MC aja. Jadi saya yang pilihkan itu. Akhirnya dia dijadikan MC. Ada videonya. Jadi jangan malu mau kayak gitu tuh. Karena memang kalau nurutin kayak malu, udahlah jangan, emang anak kita punya kekurangan, ya udah anak kita nggak jadi apa-apa. Iya. Sementara di hati dia ingin mencoba gitu. Kita orang tuanya yang paling tahu, nih dia mampunya ini, kasih ini gitu. Malah kalau digituin jadi minder ya, Mbak. Bener, iya. Kesian dia liatin temennya tampil, kan didandanin. Ya anak kan senang perempuan ya. Ya begitu masih kecil ya, jadi golden memory-nya tuh masih keinget banget. Iya, Aku dulu nggak diajak kan. Justru sekarang malah kelihatan potensinya di mana, public speaking-nya malah bagus gitu ya. Terus dia juga suka baca kebetulan. Jadi waktu ya untungnya masa-masa itu tuh memang HP nggak segencar sekarang. Malah sekarang aku agak kesel sama dia urusan HP. Untungnya udah sudah dua nih. Iya, udah dua-dua. Tapi kayaknya kemandiriannya mandiri banget sama HP-nya gitu. Nggak peduli sama lingkungannya. Itu tantangan ini ya, tantangan kita anak sekarang adalah HP itu tadi. Iya, Cuman HP. mungkin karena teman-temannya pada jauh semua, mah. Jadi dia HP ya hanya HP itu alat ya memang komunikasi buat anak-anak dia, ya. yang punya masalah pendengaran, yang namanya komunikasi itu paling enak pakai HP. Iya kan? Iya, tinggal chat iya, mau grup bersama-sama berapapun bisa enak gitu. Cuman ya tetap aja harus ada batasannya. Kayak Betul gitu. banget. Nah, kalau bicara tentang pola asuh tadi, itu kan namanya Asila dulu kan sejak usia 6 bulan nih. Gimana anak usia 6 bulan kemudian masa-masa pertumbuhan setahun, 2 tahun itu kan ya ada merangkak, ada intinya semaunya dia lah, pengen main apa gitu kan. Terapinya gimana nih, Mah? Kan kadang orang tua tuh nggak mau maksa anak ya, karena kan khawatir menyakiti anak kalau dipaksa gitu. Tapi bisa sampai Asila sekarang seperti ini tuh dulu terapinya gimana di rumah? Melibatkan semua keluarga juga nggak yang di rumah? Jadi kalau khusus sih enggak ya. Jadi tergantung kita ibu itu gimana sikap kita sama anak. Jadi ketegasan gitu ya. Sayang perlu, tegas perlu. Ya untuk umur anak 6 bulan nggak ngerti kan. Tegas-tegas itu nggak ngerti. Cuman awal mula saya pakaikan alat bantu dengar itu waktu habis periksa di THT Jakarta. Dia seperti orang kaget, dipeluk, minta dipeluk karena nggak pernah dengar suara, tiba-tiba mendengar gitu. Nah itu kan proses ya. Dia teruslah pokoknya saya minta sama Allah dikasih saya kemudahan, kepandaian, ketelatenan, kesabaran, itu semua saya minta sama Allah untuk saya mampu apa yang harus saya buat, saya mampu ke anak saya. Memang keluhannya anak-anak ini kalau lagi di tempatnya ada parent support. Selalu tuh pasti ada orang tua yang curhat bilang gimana ya caranya biar anak saya nih kalau marah dia nggak buang alatnya. Saya juga dulu pernah gitu ketemu Dia jadi saya lindungi. Karena nggak ngerti gitu. Pertama saya ingat waktu saya di Singapura dipakaikan earmuffs-nya dipakai, itu si terapisnya bilang kamu bikin seolah-olah mendengar itu menyenangkan, ya. Jadi bangun tidur, dia buka mata, ibu jangan ngomong,
jangan kasih ekspresi apa-apa di wajah sebelum kasih alat bantu dengar. Saya praktekin. Jadi begitu dia bangun, saya diem, pasangin alat, pakai, sudah bangun, Nah, itu baru ya. gitu. Saya terapin. Dan memang akhirnya saya buatkan topi. Jadi topi yang diikat di sini. Jadi itu foto-foto masa kecil dia di baby walker, masih merangkak, itu selalu pakai topi. Saya jahitkan topi yang melindungi, jadi dia nggak ingat sama ini. Iya, kayak gitu. Kalau dibuka topinya, dia gampang memang. Jadi kayak gatel tangannya tuh narik karena gitu. mungkin ganjel gitu ya. Mungkin. Kalau pakai topi enggak. Jadi saya tak pakein topi kayak koboi-koboi zaman dulu orang perempuannya tuh. Fotomu masih ada di sini. Pakai topi itu. Jadi ganti-ganti, kadang sewarna sama bajunya gitu. Wow. Amazing. Kamu masih ingat nggak sih waktu itu? Pasti enggak. Dan itu memori yang selalu diingat oleh mama pasti sampai kapanpun. Semua saya ajari sampai saya lupa mengajarkan mama. Jadi mama itu kata terakhir yang dia bisa, yang saya ajarin khusus ya. Selanjutnya kan berjalan dengan sendirinya lah gitu. Yang dia nggak bisa apa? Oh, Abi. Dulu manggil Abinya Ahem. Karena huruf I nggak masuk awal-awal itu. Setelah implan diajarin. Terus saya ikutin Bu Sinta cara ngomongnya gimana. Jadi ya alhamdulillah Allah kasih saya ini bawel orangnya. Ngomong ulang-ulang apa itu saya jalani. Nyanyi ya. Jadi sampai dulu pernah Asila ini nyanyi dengan nada suaranya nadanya tuh bagus gitu, kata Mbak Sinta kayak gitu. Ya itu saya terapin aja semua. Dan alhamdulillah nggak ada sih yang namanya tantrum, terus marah-marah alatnya dibuang, nggak sampai saya ngalamin yang seperti itu. Karena itu tadi ya, membahasakannya natural, seperti anak-anak pada umumnya. Kemudian tetap penuh dengan kasih sayang, tapi ya tegas gitu ya. Artinya ya waktunya, nggak apa-apa. Jelaskan aja semua. Jadi kalau jalan-jalan kemana, saya bersyukur sampai Allah kasih saya pembantu yang buat jaga dia, itu yang periang. Padahal umurnya sudah 25, badannya memang kecil, imut-imut orangnya. Tapi dia periang, ngajak nyanyi, loncat-loncat. Waktu itu ya Mbak Mus, kamu nggak ingat ya? Orang Tuban. Dia usia berapa tuh? Baru berhenti karena mau menikah. Ya saya bersyukur lagi lah semuanya. Kalau dikenang sekarang tuh kok kayaknya indah semua. Indah ya. Padahal waktu itu ya Allah saya kayak ada gunung besar di hati saya gitu. Karena saya terbebani gitu. Tapi sekarang dikenang itu semuanya indah gitu. Bersyukur gak ada habisnya. Selalu dikasih jalan sama Allah. Dikasih gitu jalan, ya. Alhamdulillah dikasih jalan. Jarak segitu jauh ya, dulu masih pakai kapal feri, harus terapi seminggu sekali. PR-nya banyak, Mbak Sinta kalau udah ngasih PR. Kan karena anak lain katanya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, saya seminggu sekali. Sampai sini tidur. Iya, masih baby. Iya, masih baby, masih ASI juga. Jadi nanti begitu sampai jamnya makan, saya suapinin dulu. Kan dikondisikan biar dia nyaman gitu. Berarti di rumah gitu terapinya juga sambil gendong. Iya, gitu terus ya, saya kompakin kakak-kakaknya. Suruh kayak gini, diikutin sama kakak-kakaknya gitu. Rehabilitasi keluarga, jadi keluarganya terlibat. Alhamdulillah. Asila nggak mau menyapa kakak-kakaknya? Nggak apa-apa ya, udah. Masya Allah. Semoga jalan Asila masih dikasih kelancaran oleh Allah sampai nanti berkarir ya. Amin. Ini kalau misalkan dia berkarirnya milih ke luar negeri gimana, Mah? Gak apa-apa, saya sudah gak keberatan. Udah tatak ya? Iya, sudah tahu. Saya tahu tabiat dia ya, kayak apa ya. Mamanya lah yang paling tahu. Ini isi perutnya saya juga. Iya, betul. Dulu pernah sedarah dan sedaging sampai sekarang juga ya. Terus, Mah, pesan terakhir nih, Mah, untuk mama-mama yang lain. Selama mama mendampingi Asila gitu ya. Kan kadang anak itu moodnya naik turun ya. Kadang keinginannya ini padahal harusnya masih begini. Kadang dia nggak mau ini padahal kita harusnya begini. Nah, kadang kan berseberangan. Gimana sih tips supaya anak ini tetap taat sebagai seorang anak, tapi tanpa kita juga melukai hatinya atau melukai perasaannya. Tapi juga target kita tercapai. Dia sebagai anak yang berbahasa, memiliki adab gitu ya. Kemudian kepada kedua orang tua juga menghormati dan sebagainya. Itu krisis kan ya sekarang ya, karena era globalisasi kita juga tahu. Nah, itu gimana Mas tipsnya? Aduh, kalau saya berdasarkan pengalaman aja ya, bahwa ya lingkungan keluarga kan nomor 1 ya. Asila ini anak saya yang kelima. Jadi memang saya pernah baca dulu saat saya masih belum menikah bahwa begitu kita punya anak pertama inilah yang kita didik yang betul,
biar dia jadi role model buat adik-adiknya. Kalau yang pertama kita didik benar, segala hal ya, jadi dari mulai akhlaknya, sifatnya, memang beda-beda. Kita punya anak 12, tabiatnya ada 12 yang beda-beda semua. Tapi kalau kita ajari yang betul dari anak pertama ini mau nggak mau dia akan melakukan segala hal yang kita ajarkan yang baik itu dan ditiru oleh adik-adiknya gitu. Itu yang pertama. Tapi berikutnya lagi, kalau kita dikasih anak yang istimewa sama Allah, itu kan ujian ya, dan berarti Allah menganggap kita mampu, kita bisa gitu. Ya kembali lagi ke Allah, kita minta supaya diberi apa yang kita mau nih gitu. Kita mau anak kita sukses kan dimulai dari kita, dari didikan kita, dari ajaran kita. Jadi kita harus minta lagi sama Allah dikasih kemampuan, dikasih segalanya yang dibutuhkan. Kita doakan sambil doakan anak kita untuk jadi seperti apa yang kita mau. Dan itu apa sih kepedulian kita ya. Jadi benar cari celah. Anak ini susah memang mau disuruh, apalagi masih usia bulanan ya, itu susah kita mengkondisikan dia untuk mau ngedengerin kita ngomong, mau apa. Tapi ya itu kita pinter-pinter cari celahnya. Dulu pernah dikasih saran sama Pak Gutomo bahwa anak itu saat dia kontak mata dengan kita itu bisa kita isi macam-macam gitu. Nah itu saya ngajarin Asila begitu juga gitu. Dia sering, kan kita di rumah pakai baby table ya untuk gantiin popoknya, pakaiin baju. Itu kan baby table tingginya sejajar dengan kita. Nah saya sering dudukkan dia di situ lama untuk saya ceritakan banyak hal. Buku-buku dia yang kecil-kecil semua ada di situ. Saya ngomong usaha kontak mata dengan mimik wajah yang semenarik mungkin begitu ya. Ngajarin apa yang saya mau ajarin. Jadi betul-betul semua ajaran itu saya terapkan, tapi sambil minta juga sama Allah ya, karena nggak mungkin kita mampu buat itu semua kalau nggak Allah kasih. Bukan mutlak kemampuan kita, itu pemberian dari Allah. Jadi ya harus begitu, harus benar-benar perhatian, karena memang anak yang diberikan ini anak yang istimewa gitu kan. Kita mau anak ini apa jadinya nanti? Kita mau dia mandiri, kita mau dia jadi sama seperti anak-anak yang lain kan gitu. Dulu saya sering berdoa saat saya ngajarin dia bicara, ya Allah jadikan anak saya ini mampu berbicara sama seperti anak-anak seusianya. Doa itu saya nggak baca di setiap tempat-tempat yang mustajab, setiap sholat. Pokoknya sudahlah doa aja yang banyak ya, minta segalanya sama Allah pasti dikasih gitu ya. Tapi sekarang kan memang eranya beda. Kalau dulu sayanya sendiri pun nggak pegang HP. Kalau sekarang orang tuanya mau pegang HP, anaknya biar nggak ganggu juga dikasih HP. Padahal itu hal paling merusak yang pertama, begitu anak terpapar HP. Tapi sulit sekarang ini, mau menerapkan seperti itu kayaknya sulit ya. Juga ibu-ibunya, ibu-ibu era sekarang, bukan ibu-ibu seusia saya lagi gitu. Jadi ya kembali lagi kepedulian nomor 1 sama doa jangan putus. Ya. Insya Allah, Bismillah. Ya, mudah-mudahan sukses ya buat anakku ini. Iya. Jadi inspirasi teman-teman yang lain ya. Baik itu anak-anak yang tanpa gangguan pendengaran maupun gangguan pendengaran. Karena sekarang nggak ada bedanya ya. Karena yang penting adalah ikhtiar kita, usaha kita, dan doa kita. Dan itu tadi obrolan yang menarik dengan Mama Asila dan juga Asila. Tentu saja ada banyak konten menarik di Yayasan Aurika. Jadi terus subscribe konten di YouTube Yayasan Aurika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.